Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa walaupun hanya lewat online saja. Tetapi Tuhan begitu baik, bukan? Haleluya. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima renungan di pagi ini. Ya Tuhan, terima kasih kami naikkan kepadamu untuk pagi yang indah ini. Itu sebabnya kami memulai lebih dulu mendahului seluruh aktivitas kami sepanjang hari dengan mendengar lebih dulu firman-Mu disampaikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu visi Lot. Kejadian 13 ayat 10 berkata demikian. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah saudara, kita semuanya pasti tahu tentang sejarah Lot. Berbicara tentang Lot, pikiran kita langsung melayang dan ingat juga kisah kota Sodom dan Gomora. Nama Lot itu sendiri berarti penutup, tirai atau cadar. Sebagai gambaran, orang-orang Kristen yang masih duniawi, yang lebih mementingkan harta atau kekayaan atau uang daripada perkara-perkara rohani, seperti tertulis, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat yang kedua. Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham juga diberkati oleh Tuhan dengan begitu banyak domba dan lembu. Tetapi sayang sekali, dia harus berpisah dengan Abraham ke arah yang salah. Ini terjadi karena Lot memiliki visi yang berbeda dengan Abraham. Dia lebih suka menuruti keinginan matanya atau pandangan jasmaninya daripada harus memenuhi panggilan surgawi. Akibat visi yang dimilikinya, Lot telah melakukan kesalahan yang sangat fatal karena dia lebih memilih untuk berdiam dan tinggal di tengah kota Sodom dan Gomora yang sangat syarat dengan dosa. Kejadian 13 ayat 13 mengatakan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ini jelas menunjukkan bahwa Lot tidak memiliki visi hidup yang jelas tentang rencana Allah karena ada tudung atau tirai yang menutupi penglihatan rohaninya sesuai arti namanya, di mana Lot lebih mementingkan kekayaan duniawi daripada harta kekal di sorga. Sungguh benar firman Tuhan yang mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Bacalah Matius 6 ayat 21 sampai 22. Kenyataan ini saudara tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di masa-masa sekarang. Oh, banyak orang Kristen yang lebih mengkonsentrasikan dirinya dengan kesenangan dunia dan terjerat oleh materi atau kekayaan. Hatinya benar-benar telah tertutup oleh ilah di zaman ini. Akibat kesalahannya dalam membuat pilihan hidup, Lot harus menanggung akibatnya. Keluarganya hancur, seluruh harta bendanya yang telah lama ia kumpulkan ludes seiring dengan di bumi hanguskannya kota Sodom dan Gomora oleh Tuhan. Reputasinya juga tercoreng oleh karena ulah kedua putrinya. Tolong baca Kejadian 19 yang sangat-sangat mempermalukannya. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini, keinginan duniawi hanya akan membawa kepada kebinasaan kekal. Amin. Kita satu di dalam doa.
Kini Tuhan memperlihatkan visi Lot. Lot yang mempunyai arti adalah penutup atau cadar atau tirai yang menutupi mukanya sehingga penglihatannya akhirnya terhalang. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari visi Lot, karena visi ini sangat duniawi, hanya mementingkan hawa nafsu daging, sama sekali tidak ada memikirkan perkara-perkara rohani. Padahal Lot ini keponakan Abraham, orang percaya. Mestinya seperti Abraham, dia berdoa dulu, mohon Tuhan tunjukkan ke arah mana dia memilih tempat. Karena Abraham mengatakan, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau memilih ke kanan, aku akan ke kiri. Tetapi Lot tidak berdoa dulu kepada Tuhan, langsung menetapkan pilihannya, yaitu di lembah Yordan yang banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah di Mesir. Sangat subur sekali banyak airnya. Tetapi apa gunanya kalau tanpa Tuhan? Akhirnya hancur lebur binasa. Nah, kebalikannya, sungguh kami sangat menyanjung nama-Mu Tuhan, yaitu Abraham. Sudah jelas misalnya Lot memilih ke kanan, dia harus ke kiri. Tetapi untuk itu dia tetap bertanya kepada Tuhan, di mana ia akan memilih. Akhirnya dia mendapatkan tempat yang terbaik dan akhirnya dia semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk renungan ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan anugerah berkat bagi kami sepanjang apa yang kami lakukan demi hormat kemuliaan nama-Mu. Segala pujian hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan menyertai. Shalom.